Okey Ustaz, jadi kan terkadang kita, ini pengalaman pribadi Ustaz ya, dulu setelah tamat pesantren itu kadang-kadang kayak pikirannya kayak blank gitu Ustaz. Misalnya nggak tahu bekerja apa misalnya kan, kayak was-was terhadap pekerjaan ataupun rezeki, kayak jaminan hidup itu kayak nggak menentu. Itu sering kita rasakan saat itu. Apa namanya, apa yang kita makan besok atau pekerjaan apa, ditambah lagi nanti usia yang semakin hari semakin bertambah. Jadi bagaimana sikap kita seorang mukmin ini ataupun seorang santri dalam menghadapi permasalahan ini Ustaz, terutama tentang rezeki ini Ustaz. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita beberapa fase. Fase pertama adalah masa tufulah, yaitu adalah setelah kita lahir ke dunia ini, masa anak-anak. Itu mungkin kita belum berpikir rezeki apa yang dapat dari orang tua, ya itulah. Artinya Allah telah memberi gambaran di situ, rezeki kita juga Allah tanggung walaupun dengan perantaran orang tua. Nah, kemudian beranjak kita ke masa remaja. Di masa remaja juga sama. Kemudian di masa kita menjadi seorang pemuda, kita sudah terbentuk secara matang, secara pola berpikir. Maka kita dengan sendirinya, ada sunnatullah, akan terpisah dengan ketergantungan kita dengan kedua orang tua kita. Baik itu karena memang asbabnya takdir Allah, artinya orang tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun karena memang kita sudah dewasa kemudian akan mencari pasangan hidup dan juga akan mencari lapangan kerja sendiri. Nah, tidak perlu risau, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Setiap yang telah hidup di dunia ini, itu Allah yang akan tanggung rezekinya. Maka dalam surah Hud ayat 6 Allah menyebutkan, wa ma min dabbatin 'alal ardi illa 'alallahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Ya, kata Allah, tidaklah yang melata, ya ini perumpamaannya yang melata, artinya seperti ular saja. Dia tak ada akal, tak ada pikiran, ya apalagi dibekalkan dengan ilmu karena binatang. Tapi Allah telah menjamin rizkinya. Ya'lamu mustauda'aha, mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu tempat penyimpanan rizkinya, tahu Allah. Kemudian Allah salurkan tempat tinggalnya, kemudian Allah salurkan. Kullun fi kitabim mubin. Inilah kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Ini harus yakin semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar rezeki kita masing-masing. Maka apalagi kita ya yang yang memiliki ilmu pengetahuan di pesantren, ya enggak usah risau. Keluar nanti dari pesantren saya nggak akan ada lapangan kerja. Allah telah janji itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan kami, sanahdiyannahum subulana, Allah beri jalan keluar. Ya, tidak hanya di satu tempat rezeki Allah. Famshu fi manakibiha, kata Allah, datang segala penjuru ada. Tidak ada di laut, ada di darat. Enggak ada di darat, dari langit pun Allah turunkan. Itu harus ada keyakinan kita, namanya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu risaukan rezeki. Insyaallah Allah tanggung semuanya rezeki kita. Anak-anak saya enggak perlu risau lagi. Padahal kalau anak-anak lahir kan dia perlu risau, enggak ada risau deh. Tapi ada datang rezekinya. Apalagi kita yang sudah berilmu, sudah matang, pasti Allah akan jamin rezeki kita. Gitu. Jadi ini pengalaman pribadi Ustaz, waktu saya sakit kemarin Ustaz. Jadi kan ditimpa musibah lah. Jadi pernah pada titik nggak ada uang lagi Ustaz. Waktu itu masuk rumah sakit Ustaz. Itu mungkin Ustaz Zari yang tahu waktu dia dirujuk yang kedua Ustaz. Itu memang udah nggak ada uang lagi, mikir
saya bilang ke istri itu, Dik, ini jangan lama-lama lah, saya bilang, kita nggak ada uang lagi. Ternyata ada kawan malam tu datang, cuman saya nggak ngecek orang ni ada kasih sedikit apa, ada uang lah Ustaz. Saya risau subhanallah Ustaz. Kita kan di rumah sakit kan, walaupun biaya BPJS kita bilang ditanggung negara, tapi kan biaya hidup itu kan ini juga. Dan itu merasuki pikiran subhanallah Ustaz. Di tengah kita sakit mikir uang tapi ternyata ada saja kebaikan dari orang lain itu, ternyata lebih uangnya Ustaz. Saya nggak tahu kan. Nah, itu sebenarnya keyakinan tadi Ustaz. Allah kan mengantarkan rezeki. Cobalah ya, kadang-kadang yang kerja keras itu belum tentu rezekinya lebih banyak daripada orang yang duduk saja. Tapi kadang-kadang ya, coba bayangkan orang yang hanya lewat saja rezekinya, orang sakit lebih tinggi daripada orang yang bekerja. Saya contoh, umpamanya orang tekan semen, dia aduk semen, dia aduk. Berapa satu hari? Paling banyak 75.000. Tapi orang sakit, dia berapa kali 50.000 atau 70.000. Orang sakit di rumah sakit, dia kata Allah subhanallah, Allah dia. Udah datang orang lain datang, Pak, ini rumah sakit, mohon lekas sembuh rezeki. Waduh, dihitung lah amplopnya 500.000. 2 kali aja 500.000 dia. Bayangkan dari kita yang kerja, ini belum tentu orang yang keringatnya keluar yang deras itu lebih banyak rezekinya. Karena Allah telah menentukan pola dan kadar masing-masing rezeki itu. Nah, berarti kita walaupun ditimpa musibah harus tetap yakin Ustaz ya kepada Allah ya. Apalagi musibah yang Allah beri, Allah ingin mengubah hambanya lebih baik dari sebelumnya. Salah satu musibah itu sakit, Allah rontokkan dosa-dosa kita, dan kemudian juga Allah ingin memberi kita semacam jalan keluar yang lebih baik dan lebih matang kemudian hari.